Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali ya di channel saya ini. Buat teman-teman yang baru masuk ke sini, saya ucapkan selamat datang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sisa dari pertemuan kita sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita telah membahas atau mengenal jenis-jenis komponen elektronika dan fungsinya, kita akan bahas satu persatu per komponen secara spesifik, bagaimana cara kerjanya, ciri-cirinya, ciri kerusakannya, dan cara pengukurannya. Nah teman-teman, untuk caranya dan penjelasannya bisa simak video ini sampai habis. Dan teman-teman, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. So langsung aja check this out. Oke teman-teman, kita akan langsung ke cara dan penjelasannya ya teman-teman. Saya akan bahas sesingkat mungkin, tapi teman-teman bisa mengambil manfaat dari penjelasan yang saya sampaikan. Nah teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada komponen elektronika, yakni 3 buah dioda ya teman-teman. Ini adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah yang sebaliknya gitu teman-teman. Untuk ciri dari dioda sendiri adalah memiliki, yang umum ya, dioda yang sering dipakai itu yang seperti ini. Dioda ini memiliki ciri seperti ini, memiliki 2 kaki, 1, 2. Dan ciri yang selanjutnya memiliki gelang di bagian kaki katodanya teman-teman, yang menandakan arus atau biasnya dari anoda ke katoda itu teman-teman ya. Banyak sekali ya untuk macam dan bentuk dari dioda yang banyak kita temukan, namun yang paling sering kita temukan atau yang sering kita temui itu yang modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah dioda yang saya dapatkan dari bekasan mesin TV Konka 29 in atau 32, saya lupa lagi. Nah teman-teman, seperti itu untuk cara simpelnya, yakni mensearahkan arus namun menghambat arus baliknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk dioda yang sering kita temui ini kan yang seperti ini nih teman-teman. Kenapa kita sering atau banyak menemui dioda jenis ini? Karena apa? Karena dioda ini selain lebih bisa kita pastikan ini dioda karena bentuknya yang sudah kita sering kita temui, dan keuntungan dari dioda ini sangat mudah dan sederhana dibandingkan dengan tipe yang lain. Misalnya ini bentuknya seperti transistor, namun ini adalah dioda juga. Kalau teman-teman perhatikan, sebentar saya fokuskan dulu, kelihatan gak sih? Nah teman-teman, kalau kita perhatikan secara jelas, ini ada lambang diodanya teman-teman. Ini adalah dioda Schottky ya, yang saya ambil dari bekasan monitor yang sangat besar. Di situ ada dioda Schottky di bagian power supply-nya gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk fungsinya walaupun saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, saya akan bahas secara detailnya di sini. Nah teman-teman, untuk fungsi dari dioda ini ya teman-teman, sangat-sangat banyak fungsinya. Namun yang paling sering kita temukan dalam sebuah rangkaian ataupun perangkat elektronik adalah untuk alat sensor panas. Misalnya dalam amplifier, dioda ini bisa digunakan untuk alat sensor panas. Yang kedua, dioda ini bisa digunakan untuk menstabilkan tegangan. Yang ketiga, untuk tentunya sebagai penyearah dalam sebuah rangkaian elektronik, misalnya dalam power supply, amplifier, dan yang lainnya. Untuk bagian power supply-nya, dioda ini biasanya digunakan untuk mensearahkan arus agar keluarannya ini stabil dan tidak ada gelombang ripple ya, gitu teman-teman. Nah, untuk ketiga, dioda ini juga bisa dipakai untuk indikator atau untuk alat menggandakan tegangan. Nah, contohnya si dioda ini dioda yang saya dapatkan ini saya cabut dari mesin TV Konka yang saya tadi bilang itu. Jadi dioda ini menyatu dengan MOSFET teman-teman. Jadi untuk rangkaian backlight-nya, si TV tersebut menggunakan dioda ini untuk menggandakan tegangan gitu teman-teman. Ini adalah contoh yang secara umum fungsi dari dioda gitu teman-teman. Walaupun ada beberapa dioda yang fungsinya tetap saja mensearahkan, namun fungsinya berbeda ya. Misalnya dioda foto, dioda Zener, dan sebagainya gitu teman. Untuk
dioda ini yang semikonduktor ini hanya bisa melewati satu arus yang searah ya teman-teman. Untuk arusnya ini dari anoda ke katoda seperti ini. Pada saat dioda memperoleh arus akan maju satu arah gitu teman-teman. Jadi si arus listrik mengalir dari anoda ke katoda ini. Namun ketika arus yang akan mengalir dari katoda ke anoda dihambat oleh dioda ini gitu teman-teman. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai fungsi dioda secara umum ya gitu teman-teman, ataupun cara kerjanya sih sangat simpel sekali ya gitu teman-teman. Nah teman-teman, karena berhubung banyak yang tanya kalau apakah dioda ini adalah komponen elektronika yang rentan rusak. Nah mungkin saya bisa jawab seperti ini teman-teman. Nah untuk komponen dioda ini, kalau untuk masalah rentan rusak atau tidak, biasanya itu tergantung pada aliran listrik ataupun tegangan yang mengalir pada dioda ini. Karena walaupun ini dioda sama, ini ada batasannya teman-teman. Ini misalnya dioda 2 ampere, sedangkan yang ini adalah dioda dengan berbeda ampere lagi. Tentunya dengan bentuk yang lebih besar, ini diodanya besar ampernya gitu teman-teman. Jadi misalnya ketika kita mau pasang dioda atau mengganti dioda di rangkaian yang ampernya 3 ampere, misalnya power supply 3 ampere, lalu kita pasang dioda ini, tentu dioda ini akan rusak gitu teman-teman, ataupun si dioda ini tidak akan bisa mensearahkan arus listrik yang mengalir padanya karena ampere yang masuk dari dioda ini melebihi batas kemampuan dari dioda. Jadi teman-teman, untuk tipsnya biar dioda teman-teman atau perangkat elektronik teman-teman ketika melakukan servis bisa awet setelah servis, pastikan untuk mengecek diodanya terlebih dahulu itu berapa ampere agar kita tidak salah dalam pemasangan. Ya mungkin untuk 1-2 jam ini akan tidak apa-apa teman-teman untuk pemasangan di ampere yang melebihi batasnya. Namun kalau kita pakai untuk berhari-hari, berjam-jam, ataupun bahkan berminggu-minggu, tentunya dioda yang melebihi kapasitasnya akan rusak juga gitu teman-teman. Jadi cermatlah dalam memilih ataupun memasang dioda gitu teman-teman. Kita harus tahu dulu berapa ampere yang harus masuk dan dioda jenis apa ataupun berapa ampere dioda yang semestinya digunakan pada rangkaian elektronik. Karena seperti yang saya katakan, setiap dioda ataupun setiap komponen elektronika memiliki batas kemampuannya sendiri gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Teman-teman, kita akan masuk ke cara pengukuran dioda ya teman-teman. Kita memerlukan dioda tentunya untuk kita ukur, dan yang satu lagi kita memerlukan apometer. Nah, tujuan dari pengukuran ini teman-teman adalah untuk mengetahui apakah dioda ini bisa bekerja semestinya atau tidak, ataupun bisa kita katakan dioda ini dalam keadaan baik ataupun rusak gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan mengukurnya, teman-teman siapkan apometer dan diodanya gitu teman-teman. Entah itu yang bagus ataupun yang tidak, kita nanti akan bisa membedakannya dengan cara mengukurnya menggunakan apometer. Nah sekarang kita akan masuk ke pengukuran diodanya. Kita akan mengukur dioda ini untuk mengetahui apakah dioda ini dalam keadaan baik ataupun rusak ya gitu teman-teman. Nah untuk cara pengukurannya, teman-teman bisa melakukannya dengan cara mencabut diodanya terlebih dahulu dari mesin PCB, ataupun bisa kita lakukan saat dioda masih menempel di PCB gitu teman-teman. Lalu kita siapkan apometernya, kita setel dikali 10 teman-teman. Kita pasangkan untuk negatifnya kita pasangkan di anodanya, lalu untuk positifnya kita pasangkan di katodanya seperti ini. Ini. Nah, setelah kita ukur, jarum bergerak dan tidak mencapai angka 0 ke sini. Ini menandakan untuk diodanya masih dalam keadaan baik dan tidak rusak gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita balik dulu. Harusnya ini tidak bergerak. Nah, tidak bergerak ya. Karena seperti yang kita tahu, cara kerja dioda adalah menghantarkan arus dari anoda ke katoda, namun menghambat arus dari arah sebaliknya. Jadi ketika kita ukur, kita pasangkan negatif di sini, positifnya di sini.
ini harus bergerak, namun ketika kita balikan ini tidak boleh bergerak sesuai kerja dari dioda itu sendiri gitu teman-teman. Oke, itu adalah cara pengukurannya untuk menentukan bagaimana dioda itu dalam kondisi rusak ataupun tidak. Nah, jadi teman-teman, itu adalah cara kerja dioda, fungsi dioda, dan cara mengukur dioda yang secara umum dan secara generalnya itu seperti itu teman-teman. Apalagi untuk pengukuran yang ini sangat-sangat lumrah karena dioda jenis ini sangat sering kita temui di rangkaian elektronika gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. So buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah video ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.